Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kita boleh berkumpul lagi pada kesempatan malam hari ini untuk melaksanakan ibadah keluarga GPIB Jemaat Sawangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala perlindungan keselamatan yang diberikan kepada kami semua. Pada saat ini Engkau telah menuntun kami, mengumpulkan kami di rumah ibadat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini Engkau telah kumpulkan jemaat kami GPIB Sawangan untuk melaksanakan ibadah keluarga secara virtual Tuhan. Urapi kami semua supaya kami semua mampu mendengarkan akan berita firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini sudah memasuki masa Advent. Masa Advent merupakan masa khusus yang gereja sediakan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Pada minggu Advent, kita diminta kembali untuk merenungkan cara kita mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Bacaan-bacaan yang gereja tawarkan pada minggu Advent ini menunjukkan pada kita sekalian bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Untuk menyambutnya yaitu dengan cara bertobat. Karena pertobatan menjadi jalan utama yang harus ditempuh dalam sebuah proses panjang dari perjalanan hidup manusia. Kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali mengarahkan diri pada Yesus Kristus itu merupakan kunci utama dari keberhasilan kita dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hal yang sebenarnya perlu kita tanyakan berikutnya adalah pertobatan seperti apakah yang penting dalam menyambut kedatangan Tuhan? Banyak orang berpikir bahwa bertobat
hanyalah soal menghentikan segala tindakan yang buruk yang kita lakukan sehari-hari dan menggantikannya dengan tindakan-tindakan yang lebih baik yang bisa membantu sesama kita. Itu benar, hal itu memang tidak salah bagi kita untuk dilakukan. Juga itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk diperbuat oleh kita semua. Karena apa? Karena perbuatan untuk melakukan suatu perbuatan baik adalah dibutuhkan usaha dan daya juang yang tinggi dalam mewujud nyatakan perilaku itu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di samping itu semua ada hal yang jauh lebih penting, bahkan cenderung lebih sulit untuk dilakukan, yaitu pertobatan religius. Apa itu pertobatan religius? Pertobatan religius adalah pertobatan yang mengundang kita untuk mengubah visi atau cara pandang kita terhadap Allah, menjauhkan dan mengubah cara pandang pribadi kita melalui ego yang sering muncul pada kehidupan masing-masing orang. Setiap bacaan firman Tuhan selalu menjadi semacam undangan buat kita agar kita terus-menerus memperbaiki dan mencari visi tentang Allah yang sesungguhnya. Hanya dengan demikianlah kita dapat benar-benar menyambut kelahiran Tuhan yang sebenarnya. Jauh kita mengenali Dia sebagai kepenuhan cinta yang tanpa batas, kita sudah berada pada koridor yang tepat dalam memandang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai bacaan tadi dengan perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kesembuhan adalah kerinduan dan harapan bagi semua orang. Pada hakikatnya Yesus ingin menyembuhkan setiap orang. Yesus ingin memulihkan saudara dan saya. Apapun sakitnya, Yesus sanggup menyembuhkan. Namun permasalahannya seringkali kita manusia kurang sabar untuk mengikuti cara Tuhan. Bahkan sering ada yang menepisnya karena berpikir kalau mengikuti cara Tuhan itu sangatlah lama untuk mendapatkan pertolongan, lama untuk disembuhkan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan lama untuk mendapatkan pemulihan. Karena manusia itu cenderung kepingin yang instan, yang cepat terrealisasi, apa yang diinginkan segera tersedia dan terpenuhi. Itulah watak manusia yang kurang sabar untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Maka melalui bacaan ini ditegaskan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, bahkan Yesus sanggup memutar balikkan kutuk menjadi berkat dalam kehidupan setiap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan memberi contoh bagaimana cara melakukan pelayanan untuk menghadirkan kuasa Allah dalam menolong orang banyak, sehingga mereka dapat mengalami kesembuhan dan penghiburan. Yang menarik di sini adalah bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat menerima mukjizat yang sama, kesembuhan yang sama, bahkan mukjizat atau jamahan yang sama yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus. Kalau ibu mertua Simon Petrus mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendapat perkara dan hal yang sama yang dialami oleh ibu mertua Petrus? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di ayat 30. Cara pertama, kesembuhan dan mukjizat yang diterima oleh ibu mertua Simon Petrus dikatakan demikian. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yang pertama tercatat di ayat 30 dikatakan,
Kita harus memberitahukan keadaan kita kepada Kristus. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kesembuhan, kalau saudara dan saya ingin mengalami mujizat, dan kalau saudara dan saya ingin mengalami pemulihan, untuk diubahkan hidup kita yang tadinya bangkrut, yang tadinya hidup berantakan, ingin mengalami pemulihan, katakan kepada Yesus. Beritahukan kepada Yesus. Nah, ibu mertua Petrus memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, ibu mertua saya sakit." Nah, banyak dari kita kalau sudah sakit, sudah mentok, sudah terpuruk seringkali tidak mau ngomong, tidak mau bicara kepada Yesus. Padahal Yesus membuka tangannya bagi kita untuk menyembuhkan. Bahkan mujizat sudah tersedia bagi kita. Tapi seringkali kita tidak pernah bicara dan ngomong sama Yesus. Bahkan kita diam-diam saja. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai sekarang kita harus bicara. Bilang sama Tuhan, "Tuhan, Yesus, saya sakit. Rumah tangga saya hampir diambang kehancuran. Saya menderita Tuhan. Usaha dan pekerjaan saya mengalami pailit. Tuhan Yesus, ubahkan ini semua menjadi baik dan lancar." Saudara harus katakan seperti itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengambil alih semua masalah yang terjadi dalam hidup kita. Murid-murid berkata kepada Kristus bahwa mertua Petrus sakit. Jadi yang pertama saudara, bagaimana caranya ibu mertua Petrus mendapatkan kesembuhan? Bahwa di ayat 30 dikatakan dia memberitahukan keadaannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan yang kedua, kita lihat bersama di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Yang kedua ini, dia mengalami mujizat karena ia dijamah oleh Tuhan. Seketika itu sakitnya langsung sembuh. Ketika Tuhan Yesus ingin menjamah dan menyembuhkan banyak orang yang tidak mau dijamah oleh Tuhan. Kadang menutup diri rapat-rapat untuk Tuhan, menolak pertolongan Tuhan, bahkan mengusir Tuhan jauh-jauh dengan cara dia tidak mau untuk ditolong dan dia menolaknya. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tentunya kita harus memberikan yang terbaik. Kita membuka hati, kita membiarkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Jangan kita mencari alternatif lain. Jangan kita memandang bahwa Tuhan itu terlalu lama menolong. Tapi kita belajar untuk menerima kehadiran Tuhan. Membuka hati pikiran kita supaya Tuhan memanjamah kita. Sehingga Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah buat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang menjauhkan dari Tuhan, kita selalu akan mendapat hambatan. Tapi kalau kita membuka pikiran, hati, dan jiwa roh kita untuk dijamah oleh Tuhan, kita selalu mendapat jalan keluar. Padahal Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah akan menjamah dan akan menyediakan. Bahkan Tuhan akan memelihara. Bahkan akan mengambil alih segala permasalahan dalam hidup kita. Semua mujizat akan selalu hadir dan datang terjadi. Kita akan melihat perubahan dan mendapatkan anugerah yang belum pernah kita dapatkan selama ini. Dan kita akan mengalami hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita memberitahukan kesembuhan dan hidupmu akan dipulihkan. Dan masa depanmu akan diubahkan seperti janjinya.
Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita dipulihkan, kita disembuhkan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat buat Tuhan? Mari kita lihat ayat 31 bagian terakhir. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Di situ terdapat kata melayani. Ketika mereka sudah disembuhkan, maka yang dilakukan perempuan itu adalah melayani Tuhan. Dia tidak berpangku tangan saja, dia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara melayaninya. Jika Bapak Ibu saat ini sudah disembuhkan, sudah diberkati, bahkan sudah dibuahkan hidupnya sampai hari ini, maka mari kita semua harus melayani Tuhan. Yang terakhir dikatakan pada ayat ke-32 sampai 34. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Kenapa menjelang malam atau menunggu matahari terbenam, Bapak Ibu? Karena alasan pada saat itu alasan utama adalah ketentuan Sabat yang melarang orang untuk beraktivitas secara penuh, termasuk tindakan pengobatan. Semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan berkerumun di depan pintu. Di sini artinya, Bapak Ibu, ketika Yesus ingin menyembuhkan, Yesus tidak pernah memandang siapa yang harus disembuhkan, tidak melihat sakitnya apa. Yesus tidak pernah melihat siapa saudara atau apa jabatan saudara. Ketika Yesus menyembuhkan, Dia akan benar-benar menyembuhkan. Dia tidak perlu melihat latar belakang saudara. Di mana ada hati yang haus dan lapar terhadap pribadi Yesus, maka Dia akan datang dan menjumpai untuk menjamah sehingga menjadi sembuh dan menjadi sempurna. Yesus tidak pernah melihat rupa. Ketika Yesus akan menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan tanpa pamrih. Di sini digambarkan bagaimana hidup kita dalam pelayanan. Sebaiknya kita juga tidak pilih-pilih untuk melayani. Siapa saja yang membutuhkan untuk dilayani, kita harus layani dengan baik dan sungguh-sungguh. Tidak perlu berpikir ini siapa dan dari keluarga siapa, sakitnya apa. Semua kita layani dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ingatlah bahwa kita harus memberitahukan permasalahan kita kepada Tuhan. Membuka hati supaya dijamah, dan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh tanpa memandang siapa yang akan dilayani. Lakukanlah dan imani, karena dengan iman dan kesungguhan hati Tuhan selalu campur tangan dalam pelayanan dan hidup kita. Bapak Ibu, apabila saat ini Bapak Ibu masih mengalami kesesakan dan kesulitan, percayalah bahwa hari ini juga Bapak Ibu akan mengalami kelegaan dalam hidupmu. Karena Dia selalu ada buat kita, Dia penyembuh kita, Dia harapan kita, Dia adalah satu-satunya tempat kita berteduh. Jangan pernah tinggalkan Yesus, karena Dia adalah cinta tanpa batas dan cinta tanpa pandang rupa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.